Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rosuli dari Prodi Teknik Informatika dengan NTM 2170645160044. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS yang diberikan oleh Ibu Srinisi yang terdapat di Webkul. Dan di Webkul terdapat 7 pilihan soal, dan soal yang saya pilih dari 7 tersebut adalah yang pertama adalah integral, kedua adalah turunan, ketiga adalah penggunaan integral, keempat adalah aplikasi turunan 2 atau lebih, dan yang terakhir adalah aplikasi turunan. Dan untuk yang pertama adalah integral. Di sini kita dapat membacanya. Integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Integral dan inversnya adalah operasi utama dalam kalkulus. Integral dikembangkan menyusul dikembangkannya masalah suatu diferensiasi, yaitu matematikawan harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalahnya. Untuk lambang integral, Anda dapat lihat sendiri di PowerPoint yang saya buat ini. Seperti ini, sebentar. Seperti ini untuk lambang integral. Dan untuk rumusnya adalah seperti ini. Integral sama dengan fx dx sama dengan integral fx plus c. Dan untuk contoh soalnya, saya sudah mendapatkannya, yaitu integral sama dengan 6x akar 3 dx. Dan cara penyelesaiannya adalah integral 6x akar 3 dx sama dengan 6 per 4x 4 plus c. Bagaimana kita mendapatkan 6 per 4-nya? Yaitu pertama 3-nya, 3 di sini ditambah dengan 1, dan 6 di sini ditaruh di sini. Kenapa bisa ditambah 1? Karena penyelesaian integral, setiap akar yang ada di dalam integral itu harus ditambah 1. Dan karena nilai 6 per 4 ini cukup besar dan masih bisa diperkecil atau disederhanakan, maka dari itu 6 per 4 ini kita sederhanakan, yaitu dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3, dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan untuk hasilnya adalah 3 per 2 x4 plus c. Untuk x4-nya tidak berubah karena tidak memiliki karena memang dari sananya tidak dapat diubah dari rumusnya. Untuk selanjutnya kita bahas yaitu penggunaan integral. Untuk rumus penggunaan integral di sini lumayan cukup rumit ya. Pertama, ada batas bawah dan batas atas. Kita bisa lihat sendiri untuk rumusnya adalah integral batas atas B dan batas bawah A sama dengan FB dikurang FA. Untuk contoh soalnya adalah integral batas atas 2 dan dengan batas bawah 0 sama dengan buka kurung x akar 4 plus 2x akar 4 tutup kurung dx. Dan cara menjawabnya adalah integral batas atas 2 dengan batas bawah 0 sama dengan x4 plus 2x akar 4. Dan langsung dijumlahkan adalah hasilnya menjadi 1 per 5 x5 plus 2 per 5 x5. Sama seperti integral yang sebelumnya, 4-nya ditambah 1 menjadi 5, dan karena di sini x-nya adalah bernilai 1, jadi di sini kita tulis 1 per 5, dan 5 di sini didapat dari 4 ditambah 1, sama dengan halnya seperti ini. Ini 5 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 5, dan seterusnya. Dan kita lanjut untuk penyelesaiannya. Integral batas atas 2 dengan batas bawah 0 sama dengan, jadi batas atasnya itu adalah yang B sama dengan 2 dan batas bawahnya adalah A sama dengan 0. Dan di sini kan ada dua opsi pilihan ya. Jadi kita harus menyelesaikannya satu-satu sebelum dikurangkan. Dikurang berasal dari rumusnya, yaitu FP dikurang dengan FA. Untuk cara penyelesaiannya, pertama kita harus tentukan FB-nya terlebih dahulu. Untuk FB-nya adalah 1 per 5. Untuk FB-nya adalah 2. Jadi X yang ada di sini dan di sini kita ubah menjadi 2 karena FB-nya adalah 2. Jadi 1 per 5 dalam kurung 2 akar 5 plus 2 per 5 2 akar 5. Dan cara untuk penjumlahan selanjutnya adalah 1 per 5. Cara penyelesaian yang terlebih dahulu adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. 2 akar 5 sama dengan 32.
karena ini 1, jadi 32 dikali 1 sama dengan 32. Jadi total yang ini adalah 32/5. Seperti itu. Untuk selanjutnya, sebentar, saya hapus dulu. Untuk selanjutnya, yang 2/5 2 akar 5 adalah hasil dari 2 akar 5 adalah 32 dengan dikali 2 sama dengan 64/5. Dan jika ditambahkan, hasilnya menjadi 96/5. Nah, kan yuk FB-nya sudah ditemukan ya. Ini untuk soal FB-nya. Nah, untuk FA-nya, karena FA-nya adalah 0, jadi jumlah berapapun yang ditambah 0, jumlah apapun yang ada, jadi FA-nya itu kan 0, jadi ya tetap aja hasilnya pasti akan 0. Jadi untuk nilai akhir adalah 96/5 ditambah 0 sama dengan 96/5. Dan itu adalah hasil akhir dari pengguna integral dengan soal integral batas atas 2 dengan batas bawah 0 sama dengan x4 plus 2x akar 4. Sorry, ini x akar 4 plus 2x akar 4 sama dengan tutup kurung dx. Seperti itu. Kita lanjut untuk slide ketiganya. Untuk slide ketiga di sini adalah turunan. Turunan atau derivatif adalah ilmu kalkulus merupakan pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai masukan. Secara umum, turunan menyatakan bagaimana suatu fungsi berubah akibat perubahan variabel. Contohnya, turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu adalah kecepatan saat objek tersebut. Untuk rumusnya adalah fx sama dengan n akar x. Dan agar lebih dimengerti lagi, kita buat contoh soalnya. Jadi contoh soalnya diketahui 6x akar 2, dan kita diminta tentukan turunan pertama dari fungsi berikut, yaitu 6x akar 2. Dan langsung saja kita menjawab 6x akar 2 sama dengan 6 dikali 2, x dikurang 1. Jadi hasilnya ada 12x. Hasilnya adalah 12x, karena di sini 6 dikali 2 sama dengan 12, x-nya 2 dikurang 1 sama dengan 1, karena 1 itu bisa langsung dijadikan x, jadi langsung saja menjadi 12x. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas turunan kedua dan turunan yang lebih tinggi. Misalnya y sama dengan fx, fungsi x yang dapat diferensi dan turunannya disebut turunan pertama. Jika turunan pertama dapat diferensir, turunannya disebut turunan kedua dari fungsi hasilnya, dari fungsi aslinya. Ditulis dy sama dy per dx, y titik 2 ini adalah turunan kedua, atau f dengan simbol 2 seperti ini adalah termasuk turunan kedua. Seperti itu. Dan untuk contoh soalnya adalah y sama dengan 4x akar 2 plus 2x akar 2 plus 1. Di sini kita disuruh tentukan turunan pertama, turunan kedua, dan turunan yang terakhir adalah turunan ketiga. Seperti itu. Dan hasilnya kita jawab, y sama dengan 4x akar 2 plus 2x akar 2 plus 1. Y turunan pertama, ini turunan pertama ya. Turunan pertama sama dengan 8x plus 4x. Bagaimana kita mendapatkan 8x? Yaitu dari 4 dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. 2x dikali 2 sama dengan 4. Seperti itu. Jadi 8x plus 4x. Karena satunya tidak memiliki variabel x, jadi langsung habis seperti itu. Karena sifat turunannya adalah makin turun tuh semakin angkanya tuh menjadi angka yang murni, tidak memiliki x atau akar 2 atau apapun itu. Dan kita lanjut saja untuk turunan kedua, yaitu 12x. Kenapa bisa jadi 12x? Karena 8x plus 4x adalah sama halnya seperti 8 ditambah 4. Hasilnya adalah 12. Tinggal ditambahin x. Karena variabelnya udah sama, x sama x. Jadi dengan mudah tinggal ditambahkan saja. Dan hasilnya ada 12x. Dan untuk turunan ketiga adalah 12, karena makin keturun
X yang makin turun, X-nya itu makin hilang. Jadi angka yang murni, jadi adalah 12, seperti itu. Dan untuk slide terakhir, kita lanjut saja untuk aplikasi turunan. Contoh soalnya langsung saja ya. Contoh soalnya, sebuah peluru ditembak vertikal ke atas. Hubungan tinggi peluru adalah H dalam meter dengan waktu dalam sekon dinyatakan dengan HT 300T dikurang 6T akar 2. Waktu untuk mencapai tinggi maksimum adalah HT sama langsung saja kita menjawabnya adalah, karena untuk mempersingkat waktu juga, HT sama dengan 300T dikurang 6T akar 2. HT sama dengan 0. 300T dikurang 6T akar 2 sama dengan 0. 300 dikurang 12T. Karena bagaimana kita mendapatkan 12T? Karena 6 dikali 2. Jadi 6 dikali 2 adalah 12. Sama dengan 0. Dan karena 300 akan dipindahkan ke kanan, maka 300 akan menjadi min. Jadi min 12T sama dengan min 300. T sama dengan min 300 dibagi min 12, hasilnya adalah 25. Jadi waktu untuk mencapai tinggi maksimumnya adalah 25 sekon per detik. Kira-kira itu saja untuk pembahasan soal UTS yang diberikan oleh Ibu Sriningsih. Selebihnya mohon maaf, jikalau ada pertanyaan, Anda bisa menghubungi saya via email yang saya cantumkan di deskripsi. Untuk kurang jelasnya bisa request yang kurang jelasnya itu di mana, nanti bisa saya koreksi, atau mungkin ada kesalahan dimohon maafkan karena saya masih belajar juga. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.